Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, masih di channel yang sama tentunya, dengan dua senapan yang sama. Oke, kali ini saya mau mengetes ya unit-unit yang kemarin udah kita bikinkan video. Nah, ini unit yang barusan tadi kita tes ya. Nah, ini terlihat sama tapi beda, dan juga yang pesan juga beda. Makanya ini saya bawa dua-duanya supaya nanti nggak salah paham. Mas, kok yang dites hanya satu? Ini memang senapannya ada dua. Nah, ini di sini ada nomornya. Ini kita kasih nomor biar nggak salah. Nomor 5 dan nomor 6. Ini tadi punya Mas Samson Prapat, udah kita bikinkan videonya. Dan yang akan kita tes ini miliknya Mas Suranto dari Papua ya. Oke. Kita taruh dulu satu karena ribet kalau pegang dua-duanya. Oke, di sini saya mau ngasih tahu dulu sebelum bikin video untuk tesnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah memakai unit-unit kita ya, kami sangat sarankan ya, karena unit-unit kami itu dengan power tinggi atau high speed ya, maka kita sangat sarankan untuk unit-unitnya itu apabila angin sudah 1500 ya, atau di bawah 2000 paling tidak ya, yang minimal 1500 itu tolong diisi, jangan dihabiskan anginnya, karena ini bukan pompa tangan ya, ini PCP. Jadi kalau PCP itu intinya tidak boleh habis anginnya. Jadi jangan mentang-mentang enak tinggal tembak nggak ngisi angin, itu lupa kontrol. Jadi kawan-kawan semua mohon dikontrol anginnya, jangan sampai kehabisan angin ya. Nah, dicek di manometernya ya, anginnya tinggal berapa. Jadi nanti biar nggak mudah bocor ya. Nah, karena kalau habis anginnya sama sekali itu bisa dikatakan sama seperti kita di ban tubles ya. Ban tubles itu kalau posisi kosong dipompa pakai pompa manual nggak akan masuk, dia harus pakai kompresor yang besar baru bisa masuk. Sama halnya kalau PCP ini habis total, kalau pakai pompa PCP biasa itu sulit masuknya, jadi terkesan seperti bocor. Jadi saya sarankan, yaitu pesan saya, jangan sampai habis anginnya. 1500 mohon diisi. Terus yang kedua buat pemirsa channel kita ya, mohon kalau itu biasakan ya melihat video itu sampai selesai. Jadi seandainya ada yang ditanyakan itu seperlunya saja, yang udah dibahas nggak usah ditanyakan lagi ya, seperti itu. Karena kebanyakan pemirsa Indonesia itu rata-rata mereka nggak melihat videonya, kebanyakan buka ya komen. Sekarang dibiasakan buka videonya, tonton terlebih dahulu baru komen. Nah, yang ketiga saya mohon dengan hormat kalau komen itu yang sopan ya, yang baik dan yang berfaedah tentunya. Karena ya sama aja, kita ngetik yang berfaedah sama yang enggak, kita sama-sama ngetik. Cuma langkah baiknya karena kita orang beradab ya, kita tahu aturan ya, komenlah yang bijaksana dan yang sopan. Dan apabila bertanya kontak saya sudah ada di kolom video tersebut ya. Dan untuk speknya saya rasa juga sering saya sebutkan. Oke, langsung aja ya kita tes karena durasinya udah panjang. Oke, langsung aja kita nyalakan krononya. Yap, unit ini pesanan Mas Suranto Papua ini menggunakan kaliber 4,5 ya. Nah, ini untuk speknya sama seperti biasa. Menggunakan laras baja OD13, rombong OD19, Camber Remington series ya,
dengan tabungnya ini OD34 popor klasik pernis ya. Pengisian di depan, bisa pasang peredam ya. Manometer bawah 5000 PSI, angin sudah penuh 4000 PSI. Oke, langsung kita tes menggunakan Mimis Workshop. Kita tes di grendel 1. Grendel 1 987, grendel 2 1260, grendel 3 Oke, sebelumnya kita cek dulu anginnya. 2 kali tembakan 1200. Ini hanya berkurang sekitar 100 PSI ya. Grendel 3 hanya naik sedikit. Oke, kita cek di kestabilan grendel 1. (962) (915). Ini kita cek di grendel satunya ya. (849), ya, sekitaran 900 ya. (987). (937). Oke, kita cek di grendel 2. (1242). Wah, kanselnya lepas, ini belum dikencengi tadi. 1217. Oke, kesimpulannya ya, karena ini tidak menggunakan ini 1217 ya, cukup stabil ya. Karena dia tidak menggunakan regulator ya, jadi ya nggak bisa stabil seperti yang menggunakan regulator ya. Cuman ya lumayan dengan unit yang tidak menggunakan regulator untuk power tinggi, cukup stabil ya, dan juga cukup irit ya. Nah, ini bisa dilihat anginnya masih 3500 ya, hanya berkurang 500 PSI ya. Jadi cukup irit ya, cukup kenceng ya, karena memang nggak menggunakan regulator, jadi nggak bisa stabil yang menggunakan regulator. Tapi saya rasa kalau yang menggunakan regulator pastinya tidak bisa setting seperti ini, karena pada dasarnya untuk regulator itu dia konstan atau stabil. Jadi seandainya 900 ya hanya sekitaran 900. Cuman untuk set sampai 1200 kalau menggunakan regulator itu nggak bisa, kalau nggak pakai regulator yang
bagus atau yang harganya ya hampir setara dengan senapan. Jadi saya rasa untuk harga senapan yang merakyat sudah cukup bagus ya. Kita cek dulu berapa kali tembakan karena saya juga lupa ya. Sembilan kali tembakan tadi ternyata ya. Kita lihat. Kestabilannya tadi. Lumayan stabil. Untuk tertingginya 1263, untuk terendahnya 849. Rata-rata 1061 berarti dari tembakan tadi. 14 detik ini minusnya. Oke, itu tadi udah kita tes unitnya, lumayan hasilnya. Seperti biasa, untuk teman-teman yang berminat bisa langsung kontak kita via WA, telepon, Instagram ya. Kontaknya ada di video ya. Dan jangan lupa ikuti terus channel kita biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari senapan kita ya. Bagi yang suka video kita silahkan di like ya. Nah, jangan lupa di share ke teman-temannya biar yang lain juga pada tahu. Nah, cukup sekian dulu video dari saya. Kita sambung di lain waktu ya. Wassalamualaikum.